bersyukur. Kita sama untuk belajar, mari kita berdoa. Sebelum kita belajar, coba rapikan meja serta bersihkan semua sampah yang ada di bawah ranjang kamu. Sudah Bu. Jadi Andriani, hadir semuanya anak ibu. Baca surat An-Nas. Silakan pimpin anak ibu. Baiklah teman-teman, marilah kita membaca surat An-Nas. Kita nyanyi profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, Masih ingat gak anak ibu apa materi kita sebelumnya? Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Ingat apa itu tanda-tanda balik? Oke. Coba satu orang menyebutkan tanda-tanda balik bagi perempuan. Gimana nak? Pertama yaitu haid atau menstruasi, tubuh payudara dan timbul melebat. Habis itu kulit semakin halus, suara semakin lembut. Kasih tepuk tangan. Bagus. Berarti anak ibu sudah paham dengan materi sebelumnya. Apakah semua manusia ini harus beribadah kepada Allah? Oke. Nah, kedua pertanyaan itu, apa saja bentuk ibadah yang pernah Anda lakukan? Coba. Apa tadi? Bagus. Kasih tepuk tangan. Bagaimana jika kita tidak melaksanakannya? Coba silakan, Tasya. Tindakan yang mendatangkan pahala kalau dilakukan tidak bisa. Bagus, kasih tepuk tangan. Nah, di sini anak-anak ibu harus mengetahui terlebih dahulu yang pertama pengertian mukallaf. Nah, ibu harus memahami ini. Yang kedua, anak ibu bisa memaparkan kewajiban bagi orang yang sudah memasuki usia balik. Ketiga, menjelaskan tentang sholat fardu. Empat, menelaah macam-macam sholat fardu. Kemudian yang kelima, membedakan mana orang laki-laki dan orang perempuan, serta mengemukakan contoh kewajiban dari mencari ilmu. Nah, itulah yang akan anak ibu pahami setelah kita mempelajari. Paham? Ibu ingin melihat sejauh mana sih kemampuan anak ibu sebelum kita memasuki materi pembelajaran. Ibu berikan beberapa pertanyaan, nantinya anak ibu bisa menjawab dengan baik. Nah, silakan kerjakan ya anak ibu. Sudah siap semuanya? Sudah Bu. Oke, coba perhatikan gambar yang ada pada layar slide yang telah ibu tampilkan di sini. Pertama, ini gambar ada anak kecil. Coba, Mbak Siva, Anak kecil yang tidak pakai hijab. kasih tepuk tangan. Bagus. Nah, oke. Satu lagi ini gambar apakah ini? Coba, hadir. Anak dewasa yang sedang memakai hijab. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya anak ibu. Nah, ini perhatikan gambar yang ada di sini. Coba Lady, ini anak yang sedang apa ini? Anak kecil yang sedang sholat untuk main-main. Nah, kasih tepuk tangan. Bagus. Coba Ramli, gambar apa ini? Anak dewasa sedang sholat tapi tidak main-main. Bagus. Kasih tepuk tangan. Gambar apa ini Azra? Orang dewasa sedang berbuka puasa di masjid. Kasih tepuk tangan. Bagus. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan di sini? Anak kecil yang sedang. Nah, kemudian mana lagi? Nih. Anak kecil
akan ibu bagi menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti anak ibu di sini memecahkan permasalahan yang ada pada gambar. Kemudian anak-anak ibu akan mempresentasikannya ke depan. Kemudian yang lain memberikan pertanyaan. Silahkan perhatikan gambarnya dulu. Kali ini ibu kasih waktu sekitar 15 menit dalam mengerjakan permasalahan yang ada pada kertas kamu. Kemudian Anda terlebih dahulu menyaksikan video berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Ada beberapa hal yang akan kita laksanakan ketika telah memasuki usia balik. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang yang namanya mukallaf. Apa itu yang disebut dengan mukallaf? Yaitu orang yang telah dibebani hukum atau orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, di mana seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila amal perbuatan itu baik, maka dibalas dengan pahala, sedangkan perbuatan buruk akan dibalas oleh Allah dengan dosa. Nah, inilah salah satu kewajiban setelah memasuki usia balik. Salah satunya yaitu sholat. Sholat, jika menurut bahasa diartikan doa, sedangkan menurut istilah yaitu segala bentuk perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat fardu yang dimaksudkan di sini ialah sholat lima waktu sehari semalam, seperti sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, selanjutnya kewajiban yaitu menutup aurat. Untuk perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak kaki. Ini yaitu yang bisa tinggal yaitu mencari ilmu yang kuat. Sebagaimana kita ketahui bahwa itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kalau berbilang waridatun ala muslimi wa muslim. Itu wajib hukumnya bagi kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Anak-anak ibu, untuk menyegarkan suasana kita kali ini, marilah kita melaksanakan tepu diam. 1, 2, 3. Tepu diam. Aku diam, kamu diam, semua diam. Silakan diskusikan permasalahan yang telah ibu bagikan kepada anak-anak ibu. Apakah sudah siap? Sudah. Oke. Silakan tampil kelompok 1 terlebih dahulu. Masih tepuk tangan. Coba memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 memberikan jawabannya. Kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 2. menunjukkan anak remaja yang sedang sholat dengan pada gambar 1/4 menunjukkan anak kecil yang sedang sholat tapi bermain. Jadi anak yang sudah berarti wajib menjalankan sholat atau beribadah kepada Allah.
ilmu agama dan semua ilmu yang lain. Kasih tepuk tangan. Berdasarkan penampilan anak-anak yang tadi, maka untuk pemenang kali ini ialah kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Apakah ada yang mau didiskusikan terkait dengan permasalahan ini? Oke, ada pertanyaan temannya. Puasa itu apakah termasuk kewajiban sesudah balik atau tidak? Coba satu orang, siapa yang bisa menjawab? Salah aku ya, apa? Kasih tepuk tangan. Kata puasa disampaikan oleh Bapak bahwa kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib ketika kita sudah memasuki usia balik. Nah, bagus sekali ya. Ibu ingin meminta anak-anak ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan anak. Saya dalam materi kali ini adalah saat sudah berusia balik kita wajib melakukan ibadah kepada Allah, itu melakukan sholat, membaca Al-Quran dan puasa di bulan Ramadan. Kasih tepuk tangan. Silakan nomor 2. Pendapat saya dalam pelajaran hari ini Ya,